Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wala haula wala quwata illa billahil azim. Selamat datang Wasadel Channel dan Amalan Aulia Karimun Channel. Saat ini saya berada di kota Jombang, kota yang menyimpan banyak memori. Kami akan bercerita banyak tentang seputar Jombang, Jawa Timur. Channel ini kita buat untuk Anda-Anda yang pernah besar di sini, yang pernah sekolah di sini, yang pernah nyantri di sini, tapi sekarang Anda kembali ke kota Anda masing-masing dan Anda rindu untuk kembali. Juga untuk Anda-Anda yang saat ini orang Jombang tapi berada di perantauan. Maka channel ini menjadikan ini sebagai sarana untuk melepas kerinduan Anda yang saat ini mungkin rindu untuk pulang kampung, tapi karena satu dan lain hal, apalagi saat ini sedang corona seperti ini, kita nggak bisa pulang kampung. Maka kami akan sajikan seputar kota Jombang. Ya, nanti ada beberapa spot yang akan kita datangi. Mudah-mudahan membuat kerinduan Anda terobati. Ada titik-titik yang membuat Anda, oh aku dulu di situ, oh aku dulu bermain di sini, oh itu tempat saya hangout sama teman-teman saya. Nah, karena itu ini saya mulai di Ringin Contong. Ringin Contong adalah ikon kota Jombang yang pertama yang akan kita bahas. Ya, ini Ringin Contong. Siapa yang nggak tahu Ringin Contong kalau pernah bersentuhan secara emosional dengan kota Jombang? Ringinnya usianya sudah ratusan tahun. Ini kalau nggak dipotong gede banget. Ini dipotong secara berkala. Tapi setiap kali dipotong, setiap kali pohon ini dipotong, selalu ada aja kejadian-kejadian unik atau lucu atau horor. Oraying ya, horor, kejadian horor ya, ada aja kejadian-kejadian seperti itu, apalagi pada zaman dulu, karena konon di sini tempat pembuangan. Nah, sekarang sudah mulai banyak sekali penataan. Kalau dulu agak serem ya, sekarang kita berada di tempat yang sangat membuat kita dengan mudah mengidentifikasi bahwa ini Jombang, yaitu Ringin Contong. Nah, ini Jombang, perhatikan yang kangen. Nah, itu dulu gedung bioskop. Saya kalau kecil setiap Sabtu malam Minggu selalu diajak orang tua, ayah saya di sini. Gedung bioskop Basuki namanya. Ada yang pernah di masa itu, ini gedung Basuki, gedung bioskop ini menyimpan banyak kenangan. Dulu masih hit-hitnya Rhoma Irama ya, si Rajang Dangdut, main film seperti Mengejar Matahari dan lain sebagainya. Nah, inilah gedung bioskop yang paling lama di Jombang. Sekarang udah hilang, udah jadi toko lampu. Sampingnya ada SD, itu dulu tempat parkirannya gedung bioskop itu ya. Nah, di sini dulu banyak makanan soto. Saya sering ngajak duduk makan soto, kadang nak makan mie goreng di tepi seperti ini, ngobrol sama teman-temannya sambil menunggu bioskop ditayangkan. Nah, unik, ketika saya dulu sakit, selalu sembuh ketika diajak nonton bioskop ini. Kalau sakit obatnya bukan disontek, tapi ajak nonton bioskop, besok berkeringat dan langsung sembuh. Nah, kan unik ya gedung bioskop ini. Makanya membawa kenangan tersendiri bagi saya. Dan di sini dulu ada penjual soto yang enak sekali, tapi sekarang udah nggak ada. Udah berubah menjadi bangunan ruko semuanya. Nah, inilah Ringin Contong, saudara-saudara. Nanti sambil kita berjalan muter ya, kita akan datangi nanti Kebon Rojo, kita akan datangi alun-alun, Kebon Ratu, dan titik-titik penting di Jombang. Mudah-mudahan bisa melepas kerinduan kawan-kawan yang rindu dengan kota Jombang, kota santri. Dan di sini nanti ada channel khusus yang akan membahas tentang pesantren. Karena Jombang ini adalah kota santri, terkenal dengan kota santri.
Ada banyak sekali pesantren di sini. Yang 4 pesantren pilar yang besar ya, Darul Ulum, Tebu Ireng, Tambak Beras, dan Nanyar atau Mambaul Ma'arif ya, Mambaul Ulum ya, Mambaul Ulum, Den Nanyar. Itu nanti akan kita kunjungi, tapi akan kita share di channel Amalan Aulia Karimun. Oke, ikuti perjalanan kami selanjutnya keliling-keliling kota Jombang untuk melepas kerinduan kita atas kota yang pernah membesarkan kita, mendidik kita, melahirkan kita, dan tentunya akan membawa kita merasa terbawa dengan kenangan masa lalu saat kita berada di sini. Yuk kita jalan, ikuti perjalanan kami. Nah, ini ada nasi pecel pencok yang terkenal di Jombang, Bu Haja Jia. Ini nasi pecelnya enak. Hampir artis yang kesini selalu mampir ke situ. Artis, pejabat selalu mampir ke pecel itu. Wah, saya jadi promosikan punya orang, nggak apa-apa. Karena enak, biar jadi sedekah. Kita, siapapun yang mampir ke Jombang, silakan makan nasi pecelnya ya, enak. Siapa yang pernah ke situ? Di antaranya kayak siapa? Desi Ratnasari, ST12, Pak Im Wong, dan banyak teman-teman artis yang mampir ke situ. Gubernur, Pak Bupati itu biasa makan di situ. Nah, sebelah kanan ini dulu gedung bioskop juga. Gedung bioskop Plaza Teater ya, Teater Plaza ya. Nah, ini dulu udah, coba nasibnya tengoklah itu. Nah, nasibnya udah rusak. Itu dulu saya waktu nyantri sering sekali nonton di situ. Kalau Sabtu malam Minggu nonton bioskop sama kawan-kawan. Nah, ini kota Jombang penuh kenangan. Ini jalan Wahid Hasyim ya. Jalan Wahid Hasyim. Nanti ke selatan, ke arah Tebu Ireng sana jalan Gus Dur ya. Udah dirubah menjadi jalan Gus Dur. Nah, ini kalau lurus saja kira-kira 10 kilo ke selatan, itu kita akan jumpai pondok pesantren Tebu Ireng. Ini gedung dewannya, gedung dewan DPRD Jombang. Ini kalau hari Minggu ramai. Nanti kita akan Car Free Day di sini. Rame, luar biasa ramenya. Banyak aktivitas masyarakat Jombang kalau hari Minggu berolahraga di sini, panjang jalan Wahid Hasyim ini sampai Ringin Contong tadi. Kalau ke arah selatannya sampai ke alun-alun. Berbagai makanan dijajakan, barang-barang unik. Sebelah kirinya ada rumah sakit umum daerah. Ini semua orang pasti punya kenangan di sini ya. Rumah sakit umum daerah. Nah, sebelah kanan ini ada Kebon Rojo. Ini Kebon Rojo. Ini tempat yang juga penuh kenangan bagi saya.
Kebonrojo. Sebelah kiri itu dulu bioskop juga, tapi sekarang udah berubah jadi minimarket. Nah, ini Kebonrojo. Ini dulu banyak sekali orang berjualan di sini. Nah, saya setiap malam selalu cari makannya di sini, Kebonrojo ini, sama kawan-kawan, karena di sebelah sana agak ke barat itu dulu saya pernah nyantri Pondok Pesantren Sunan Ampel, Jombang. Nah, ini Kebonrojo. Sekarang semuanya sudah begitu berubah. Ini sekarang jadi taman yang enak. Warungnya pun tertata. Kalau dulu, wah, siang saya selalu makan tape di sini. Ada yang jualan tape kalau siang, dan saya makan di atas sama teman-teman saya. Karena dulu masa muda itu banyak jerawat, jadi setiap hari harus makan atau minum tape. Minum tape itu, siapa namanya sampai lupa saya, penjualnya sampai apal. Nah, sekarang udah ditata jadi mainan anak-anak. Dulu mana ada mainan anak-anak, nggak ada. Ini sekarang juga ada permainan kuda ya, kuda kencana itu yang keliling kota Jombang. Adel mana Adel? Adel kemarin main di sini. Sekarang semuanya berubah. Bayar Kak ya? Enggak. Kalau di sini nggak bayar. Kalau yang main itu odong-odong itu bayar. Nah, ini Kebonrojo. Ini usianya ratusan tahun. Nah, ini kalau Sabtu malam Minggu juga ramai. Hari Minggu waktu Car Free Day penuh juga orang. Ini tempat bermain saya waktu nyantri dulu. Kebonrojo. Nah, ini kenapa dinamakan Kebonrojo? Rojanya kebon. Nah, tempat kebon ini dulu, rimbun. Ada ratunya juga nanti. Ratunya nanti di dekat Terminal Jombang. Kebon Ratu namanya. Nah, ini tempat kita dulu olahraga tenis ya. Yang hobi bertenis meja ya main di sini. Itu tenis meja, apa namanya? Tenis lapangan. Nah, ini dulu warung semua ini. Orang jualan kiri kanan penuh warung. Sekarang udah tak ada lagi, warungnya dikelompokkan di sana. Anak-anak. Depan situ tempat warung juga, apa? Ayam makan nasi pecel malam-malam itu. Sekarang jadi permainan anak-anak, jadi taman. Ditata dengan rapi. Itu juga gedung bioskop. Jadi hiburan kami dulu ya gedung bioskop ini. Ini 21-nya dulu. 21 di sini. Kecil. Oh, dalamnya besar. Dalamnya besar. Kami sering nonton sama kawan-kawan. Santri nonton bioskop unik. Kami pakai sarung. Masuk ke gedung bioskop pakai sarung, terus pakai trompa. Trompanya pecah separuh lagi. Dan nggak ada malu-malunya dulu. Nah, itu biasa kita lakukan. Nonton bioskop pakai sarung, pakai kopiah, pakai trompa. Nah, jadi perhatian masyarakat yang melihatnya. Tapi santri mah cuek. Oke, kita lanjut ke spot selanjutnya ya. Sekarang kita ke alun-alun Jombang. Kita lanjut ke atas.
Sekarang kita berlanjut ke alun-alun. Nah, ini sekarang banyak makanan loh, kiri kanan. Dulu nggak ada. Dulu sepi. Oh, semua restoran mewah kiri kanannya. Sebelah kanan mie apa ini? Oh, banyak makanan. Nah, ini dulu rumah sakit Santa Maria. Sebelah kanan ini pondok saya dulu, Sunan Ampel pesantren. Nah, tolong disorot pelan-pelan. Oh, itu di dalam tuh. Dalamnya itu. Nah, itu tempat dulu saya belajar ngaji di pondok pesantren Sunan Ampel, diasuh oleh Kiai Haji Taufikur Rahman, ya, menantu dari Kiai Mahfud Seblak Tebuireng, yang merupakan ahli falak dulunya. Ini tempat main juga. Nah, itu sebelah kanan banyak mainan, banyak makanan. Ini kalau nggak COVID, wow, ini penuh dah. Sebelah kiri penuh, sebelah kanan penuh, orang makan, orang jualan. Ada ayam goreng nelongso. Nah, kita sekarang berada di titik ketiga, yaitu alun-alun Jombang. Nah, ini alun-alun. Sebelah kanan ini Sekolah Dasar Negeri Jembatan 3. Ini dulu saya punya kenangan, karena kalau malam saya belajar silat di tempat ini sampai jam 1 malam. SH teratai. Kita diadu tiap malam sampai kaki bengkok-bengkok karena hari-hari secara fisik dilatih. Kalau Setia Hati Teratai sangat terkenal dengan latihan fisiknya. Ini alun-alun Jombang. Ini kalau nggak COVID itu penuh orang jualan, penuh orang dagangan di sini sepanjang jalan sampai di lapangan itu. Kami sering duduk di situ makan tahu petis itu, kacang, jagung, sambil nunggu anak-anak main apa namanya itu, mandi bola, mancing-mancing. Ya, Adel paling suka. Ini makanan semua, berbagai macam jajanan makanan ada di sini. Nah, di sana itu adalah pendopo Jombang, pemerintahan Jombang, kantor bupati. Nah, di sana itu nampak. Kalau di sini ada pendoponya, ada pendopo. Kalau sekolah di sini juga banyak, itu ada SMP 1, SMA 1. Nah, Jombang. Nah, sebelah kanan itu ada stasiun Jombang. Stasiun Jombang, dan itu merupakan jalur utama kalau kita mau ke Solo, ke Jogja, ke mana-mana ya. Ke Jakarta biasanya bus selalu lewat situ. Nah, ini bus jalur utama, jalur selatan. Nah, ini alun-alun. Nah, ini dulu juga menjadi tempat latihan kami ketika lomba lari. Kebetulan saya dulu atlet lari cepat jarak 100 meter. Nah, latihannya di sini sama seluruh tim. Nah, di sini pula waktu itu kaki saya bengkak gara-gara apa nggak tahu. Dikejar anjing terus turun. Akhirnya nggak bisa ikut lomba pada saat itu. Nah, ini ada kenang-kenangan semua di sini. Lomba larinya biasanya di sini. Lomba lari sprint 100 meter. Nah, ini seputar alun-alun. Nah, ini gaya khas pemerintahan Jawa itu adalah ketika ada pemerintahan, ada kantor bupati, maka tak jauh dari itu selalu kita jumpai alun-alun. Tak jauh dari itu pula akan kita jumpai masjid. Nah, ini ada filosofinya, ya, filosofi Jawa, dan selalu ada beringin. Beringin itu selalu kita jumpai di Jogja. Coba perhatikan, ada beringin 2 ya. Nah, itu juga ada beringin di sana, di depan kantor bupati itu kan ada beringin tuh.
Ini semua ada filosofinya, ada kantor bupati, ada alun-alun, ada beringin, dan ada masjid. Nah, itu masjidnya di sana. Nah, ayo kita sekarang ke masjid sambil nunggu waktu sholat maghrib. Kita sorot masjidnya sambil kita akan lihat orang-orang atau ulama-ulama Jombang yang begitu berjasa bagi negeri ini. Ya, Jombang itu unik guys. Jombang itu banyak tokoh-tokoh penting di sini. Dari dulu ya, seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, putranya Wahid Hasyim, kemudian cucunya Gus Dur, terus Bisri Samsuri Denanyar, terus Wahab Tabak Beras, Wahab Asbullah. Nah, itu semua itu. Nah, kalau yang agak waktu saya masih kuliah, tokoh-tokoh yang begitu berpengaruh untuk negeri ini ya seperti Profesor Dr. Nurholis Majid almarhum, yang menjadi seniornya Pak Anies Baswedan di Paramadina. Dulu rektor Paramadina sebelum Pak Anies ya Cak Nur atau Nurholis Majid, itu rumahnya Jombang Selatan di Mojowarno. Nah, itu juga luar biasa pemikirannya. Orang super cerdas itu. Ya, saya pernah mengkaji khusus jalan pikirannya yang luar biasa Cak Nur itu. Terus ada Cak Nun, Mbak Ainun Najib, yang sampai sekarang masih berjuang untuk umat bersama Ma'iyahnya ya. Dulu tiap bulan saya selalu hadir di sana dengan padang bulan. Terus apalagi yang penting, Pak Trimur Pradopo itu juga dari Jombang ya. Trimur Pradopo mantan Kapolri, itu juga orang Jombang. Terus apa lagi? Banyak orang-orang penting di Jombang itu di pemerintahan. Kalau artis ya belum muncul ya. Ada artis-artis, paling Sarla kemarin ya. Sarla yang ikut apa itu? Indonesian Idol apa itu? Terus ada, siapa lagi itu? Ada yang 2 orang kalau nggak salah yang sempat muncul anak Jombang. Nah, coba kita ke masjid sekarang. Nah, sekarang Jombang diperkuat lagi dengan adanya UAS. Ustadz Abdul Somad rupanya nikah dapat anak Jombang, anak Peterongan Jombang. Ya, mudah-mudahan menambah kesejukan untuk keluarga besar Islam. Nggak ada gap-gap kepentingan politik yang itu sebenarnya memupuk adanya suudzon antar sesama muslim. Kita itu bersaudara, sesama muslim itu bersaudara. Jadi kita tidak sepantasnya saling mencurigai, saling ya, itu semua karena intrik politik. Makanya jauhi politik kalau bisa. Kalau mau lurus di dalam beragama, adil ya, kita hindarilah politik-politik dicampur adukkan dengan agama. Nah, ini ada fotonya pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini kakeknya Gus Dur, Abdul Wahab Hasbullah. Kemudian ada Kiai Bisri Samsuri. Ada selanjutnya Kiai Romli Tamim. Ini yang mendirikan Darul Ulum ya. Ini yang mendirikan Darul Ulum. Nah, ini Tamlin itu Kiai Haji Wahid Hasyim, itu ganteng. Sampingnya Gus Dur yang semua orang tahu karena begitu populer, pernah menjadi Presiden RI. Nah, ini masjidnya, Masjid Jombang. Masjid Jombang. Coba disorot lengkap Jombang masjidnya. Ini masjid baru. Arsiteknya baru, dulu nggak begini. Saya punya kenangan penting di sini. Saya kan mondoknya di situ, pesantren tuh. Nah, tapi kalau buang hajat saya suka di sini. Siang itu suka nonton sini. Saya di perpustakaan ini hari-hari di perpustakaan masjid. Sampai sore itu saya baca di situ. Nanti buang hajatnya selalu di sini. Ini kan masjid terbesar ya di Jombang. Di Jombang ya, ini masjid agungnya. Kalau terbesar ya relatif.
Masjid-masjid pondok sekarang besar-besar. Masjid Darul Ulum itu besar, yang masjid barunya itu kan. Di Tebuireng juga ada masjid besarnya. Cuman ini Masjid Agung. Nah, ini seputar alun-alun. Ayo coba tengok ke dalam yuk masjidnya yuk, biar tahu. Nah, coba ini. Taufikur Rahman Muhid. Nah, itu adalah kiai saya dulu waktu saya mondok di pesantren Sunan Ampel Jombang, menjadi khotib Jumat. Nah, ini dalamnya masjid cantik. Ya, itu sekarang cantik bentuknya, indah. Nah, ini dulu nggak seindah begini. Ini kan rancangan baru. Rancangan baru masjid. Nah, ini guys, sebelah sana dulu perpustakaan. Saya sering situ perpustakaan. Masjid Agung Baitul Mukminin. Luar biasa, guys. Ini Masjid Agung. Yang rindu, yang sering sholat di sini tentu kangen ya, sholat di sini ya. Kangen dengan kota Jombang. Kalau kangen, nonton video ini aja diulang-ulang ya. Nanti kalau ada duit baru pulang ya. Kalau corona udah reda silakan pulang. Atau kalau Anda wira swasta ya bisa pulang kapan saja. Tapi kan kalau karyawan nggak bisa pulang seenaknya. Kita sekarang ada di Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani adalah jalan utama menuju Pasar Legi. Ini jalan termasuk jalan kota. Kalau di Jombang itu kota bentuk jalan T. Bentuk kotanya itu T. Sebelah kiri ada keraton. Nah, ini tentu orang-orang, anak-anak santri sering ke sini ya belanja ya. Anak-anak orang-orang yang pulang kampung pasti ke sini nih, mau lebaran kemarin belanja. Dan di sini banyak sekali toko-toko lama di sini. Kualitas bajunya bagus. Ini ada Bejo, ini kan toko-toko lama, Sri Rezeki. Kita sini aja ya. Ya, sekarang kita mau ke Pasar Legi, guys. Kawan-kawan, kita lagi di Pasar Legi. Yang sering nongkrong di sini tentu rindu tempat ini ya. Ini Pasar Legi, tempat ngopi, tempat nongkrong, tempat cari baju. Manakah? Iya.
Kita sambil cari apa seragam sekolah ya. Ada tak seragam sekolah sini? Ini kita di Jalan Pahlawan guys, Jalan Pahlawan. Kita akan mencari bubur kacang hijau kelenteng yang cukup legendaris kalau di kota Jombang. Buburnya enak, lembut. Orang Jombang pasti tahu ini. Dulu di tepi kelenteng, waktu saya SMA 94-95 itu, ini saya dan teman-teman sering sekali beli di sini. Sekarang pindah ke sini guys, ini guys. Enak, lembut sekali, pasti semua orang suka. Yang rata-rata yang saya ajak sini suka. Ayo kita cicipin yuk. Isnen, kawan nggak? Ya. Enak. Enak ya? Nah, ini lembut, nggak ada pasirnya, lembut. Enak rasanya. Ada yang mau? Kita sekarang di jalan arah Ketuban, Lamongan. Nah, itu lewat sini. Kalau kita mau ke Tuban, ke Lamongan, ke Tambak Beras, itu arah sana. Tambak Beras, kalau Den Anyar arah sana. Ini sebelah baratnya Jombang. Tambak Beras lurus saja, kita akan jumpa pondok pesantren Tambak Beras. Nanti kita insya Allah kalau ada waktu ke sana ya, kita kupas Amalan Aulia. di Amalan Aulia Karimun, di channel Amalan Aulia Karimun. Nah, sekarang kita belok ke sini. Kita akan Stadion. iya bergerak menuju stadion dan Undar ya. Tapi sambil kita nengok ini loh, masih banyak tak kehidupan. Ini kalau pagi rame orang pasar ini, di pasar Jombang ini murah-murah sekali di sini. Nah, saya kalau beli kaki sapi itu, kekil itu, kakinya itu nggak perlu dipanggang, udah dibakar, udah dibersihkan, tinggal masak aja. Itu cuma 30.000 satu ekor. Itu pun gede. Tapi kalau di Karimun tuh belum diapa-apain, kita harus bakar, harus ini. Itu harganya juga 30.000. Tapi di sini gede-gede sapinya, 30.000 udah beres. Nah, ini sayur-sayur murah sekali. Ini kalau ibu kesini ini paling suka belanja ini sini. Halo Bu, belanja. Nah, ini buah-buahan. Ini pepayanya murah. Beli pepaya tahu? Masih ada buah? Beli buah tak? Hah? Berapa pepaya? Nah, tadi kita dapat beli tahu susu guys. Pepaya, tahu susu itu enak. Khas Jombang itu ada namanya tahu susu. Dia lembut sekali. Dia diolah lagi dari tahu itu. Diolah secara khusus. Nah, itu kalau digoreng dia ngembang terus lembut sekali dalamnya. Nah, di sini udah terkenal. Itu udah dikirim kemana-mana, ke Jakarta, kemana-mana ya. Cuman sentra pembuatan tahu itu memang di sini. Makanya tahu di sini murah dan enak. Emang Jombang ya? Jombang khas. Tahu susu itu khas Jombang. Kalau tahu kuning tadi Takwa Kediri. Tahunya kuning, itu tahunya keras. Kalau
nggak usah digoreng pun empuk dia. Mungkin tahu yang biasanya di ayam bakar sama ayam penyet tuh. Ini tahu biasa. Kalau tahu takwa itu lebih keras lagi, enak dia. Padet ya. Tahunya itu padet. Enak. Kita kalau Kediri suka beli itu sama apa? Getuk apa namanya itu? Getuk pisang itu, coklat tuh. Pernah makan nggak? Enak itu. Dulu kalau naik kereta api selalu ada yang jualan. Sekarang kereta api tak boleh orang jualan. Kalau kita ke Madiun selalu beli itu. Nah, kita sekarang masuk Jalan Merdeka, guys. Jalan Merdeka. Ini ada Borobudur. Borobudur. Jalan Merdeka. Ini agak sepi karena siang ya. Panas. Dan tentu saja corona juga mempengaruhi. Biasanya di sini ramai. Sebelah kanan ini stadion, guys, Stadion Merdeka Kabupaten Karimun. Stadion. Oh, tuh. Ini Gor Merdeka Kabupaten Karimun. Ini Undar, guys. Tuh Darul Ulum, cuman sekarang udah macam tak berpenghuni nih ya sejak corona nih. Nggak dicat, nggak di apa itu Pak. Undar. Ini biasanya kalau perkuliahan aktif, oh paling ramai anak-anak aktivis duduk-duduk di sini, berkeliaran di sini, anak-anak mahasiswa. Berada di Taman Kebon Ratu. Ini istrinya Kebon Rojo. Kemarin kita berjalan di Kebon Rojo kan. Nah ini Ratu, Kebon Ratu, ini ratunya. Kalau raja nggak ada ratunya gimana, punya anak. Nah, Anaknya mana? anaknya orang-orang Jombang inilah, makanya jadi raja, jadi pangeran sama Raden. Nah ini taman. Yang mau jajan boleh, yang mau ini untuk mainan anak-anak aja lah. Ini ratunya tuh banyak orang main. Biasanya ada tempat memanah juga loh sini. Iya, di mana? Ngasih makan ikan. Padel biasanya sama ibu. Kalau kolam renang tuh di depan itu, seberang itu, Tirta Wisata. Dulu ayah kecil situ. Tiap minggu latihan renang. Udah lama berarti. Udah lama. Sekarang nggak tahu bentuknya gimana. Kolam renangnya masih bagus tak? Adil kan sering ke situ ya? Sekarang? Dulu. Dulu di sana tak? Tirta yang di Di Marcella itu dia sih. kayak dekat peterongan itu. Ada di Marcella itu bagus. Sama di sana tuh. Ada kolam renang baru. Yang kemarin ke awal sama ibu sama Ica. Nah itu banyak anak-anak apa nih? Mahasiswa ya? Masih sih. Lagi kumpul beraktivitas di tempat duduk yang nyaman disiapkan. Tapi panas. Nah itu ada tempat duduk baru itu. Lorong-lorong itu. Kalau ikan kan di sana ya, ngasih makan ikan. Iya.
Oh, ini musola. Musolanya unik. Musola unik. Tapi gambar apa itu? Merah. Ya Oh. Allah. Hot Sufi. Oh. Ini apa ini? Nggak tahu. Di dalamnya ini rumah Rumah orang Papua. suku apa Osing. Ini Adel suka main sini lah. Sesuatu yang dirawat pasti menghasilkan sesuatu yang indah. Ini kalau dirawat pemerintah banyak yang datang mengunjungi. Tuh Kebun Ratu. Nah, ini mengarah ke Peterongan ya, ke sana ke Surabaya. UAS tak jauh dari sini, dekat. Kita ke sini yuk. Ada burung dara. Burung dara, burung perkutut. Ya, bukan ya? Siapa marah, kita buat bertekuk lutut. Itu tempat duduk enak. Oke. Ini airnya jernih sekali, guys. Ya kan? Airnya jernih, enak sini. Ini mungkin air dari kolam renang Tirta Wisata itu di sana. Ini jernih. Oke guys, inilah cerita kita tentang seputar Jombang. Mulai beberapa titik kita kunjungi, ya ini ikon-ikon di kota Jombang yang saya yakin bisa mengingatkan dan melepaskan kerinduan kita yang sudah lama nggak pulang. Anda yang punya ikatan emosional di sini sebagai santri yang pernah di sini, atau pelajar yang pernah di sini, atau lahir di sini tapi sekarang tinggal di kota lain, di luar kota, di pulau atau di luar negeri. Nah, silakan tonton ini ya, nanti ikuti terus. Kita akan gali informasi tentang Jombang ya. Nanti yang dunia pesantren, dunia sufi, keagamaan juga akan kita gali. Kita datangi pesantren-pesantren, kita akan kunjungi guru-guru tasawuf, guru-guru hikmah ya. Kalau sempat nanti ada waktu, tapi kita akan tayangkan di channel Amalan Aulia Karimun. Tapi yang sifatnya informasi umum, silakan tonton di channel ini, di Wasadel Channel. Oke? Sampai di sini jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kalau sudah ya cukup sekali. Kalau udah warna apa namanya, abu-abu, berarti udah Anda subscribe, itu nggak perlu di subscribe lagi. Anda cukup like dan tonton aja sampai habis. Itu sudah memberikan dukungan kepada kita untuk terus memproduksi informasi-informasi konten video yang berkualitas. Ingat, Anda menonton berarti Anda sedekah ya, sedekah untuk mensupport pembangunan pesantren yang akan kita dirikan di Kabupaten Karimun, di sebuah daerah perbatasan antara Malaysia dan Singapura. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.